nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tabi pun yang saya hormati semua anggota JMKH di seluruh Indonesia, terutama di daerah Lampung. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Zuhria. Saya perwakilan dari JMKH Tulang Bawang Barat, ingin sedikit menyampaikan ada 5 rahasia bagaimana agar bisa istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berpuasa, kita bisa melakukan berbagai ibadah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimana karena beliaulah kita merasakan bagaimana nikmatnya agama Islam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Di sini langsung saja saya akan menyampaikan 5 rahasia cara kita bisa istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah disebutkan surat Al-Qamar ayat 22, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Dalam ayat tersebut ingin mempelajari, sehingga sangat sayang sekali apabila kita tidak berusaha untuk lebih bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai kebutuhan untuk kita semua. Jadi ada 5 rahasia untuk kita bisa menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah kita harus mempunyai niat yang lurus untuk bisa benar-benar menghafalkan Al-Quran. Jadi ibu-ibu di sini pastinya sudah bisa hafal Al-Quran 30 juz. Tetapi alangkah sayangnya apabila 30 juz itu tidak bisa kita jaga. Dulu waktu saya masih di pondok, saya punya pesan dari ibunya saya bahwasanya kita itu menghafal Al-Quran usahakan seperti bayi ketika disusuin. Jadi bayi yang disusuin itu tidak ingin disapih, ibaratnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak ingin dilepas dari badan kita. Jadi hafalan itu bisa benar-benar menyatu dengan badan kita, sehingga hafalan itu bisa tidak ingin lepas dari dalam otak kita. Mudah-mudahan kita semua memiliki niat yang tulus, yang benar-benar cinta dengan Al-Quran, sehingga kita ingin selalu untuk membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kita mulai atur waktu dengan baik antara menghafal dengan murojaah. Jadi contohnya ibu-ibu di sini semuanya pastinya sudah hafal 30 juz. Kita ambil contoh saja apabila kita sudah hafal 10 juz. 10 juz ini ada beberapa yang kita bisa hafalkan itu hanya 7 juz, sedangkan 3 juznya kita lupa. Banyak ya Bu ya yang di sini yang mengalami hal-hal yang seperti itu, sama juga dengan saya. Jadi kira-kira kita harus bisa mengambil waktu mana harus menghafalnya lagi dan mana yang harus kita murojaah ulang-ulang yang sudah kita hafalkan. Jadi yang 3 juz tadi yang belum hafal kita mulai hafalkan ulang. Itu kita ulang-ulang satu kaca, kita bagi 2, setiap harinya kita tambahin setengah kaca, besok lagi tambah 1 kaca, jadi lama-lama bisa 1 juz. Nah kita harus punya waktu yang tepat untuk kita menghafalnya. Isanya paling bagus itu di waktu pagi, karena di waktu pagi kita belum terlalu sibuk dengan berbagai macam urusan, jadi kita bisa mulai menghafalkan di pagi hari tersebut. Kita harus buat sebuah rancangan untuk bisa murojaahnya. Murojaahnya itu kita di waktu pagi atau sore, siang atau malamnya. Terus jangan sampai kita bosan untuk mengulangnya gitu ya Bu ya. Terus
Jadi yang ketiga adalah mengatur target hafalan. Harus kita targetkan. Jadi sekarang juz 1, besok juz 2, setiap hari itu harus ada target. Kalau saya pribadi biasanya saya targetkan sekitar 2 juz. Harus tercapai target itu. Jadi setiap hari itu ada tambahan lagi. Yang keempat itu menahan diri dalam mendekati maksiat. Maksudnya jadi ketika kita akan maksiat maka itu bisa memudarkan hafalan kita. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga hal tersebut biar hafalan kita tidak memudar karena keburukan kita. Contohnya saja menggibahkan orang lain. Terus yang terakhir, yang kelima adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan setiap segala sesuatu pasti harus berdoa, karena usaha tanpa doa sama saja bohong. Dan kalau doa tanpa usaha sama saja sombong, karena semua penentu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sampai tidak mau berdoa gitu ya Bu ya. Jangan bosan-bosan dengan berdoa. Jadi ada 5 tadi ya Bu ya, ada 5. Yang pertama adalah luruskan niat. Yang kedua adalah kita mulai mengatur waktu di mana kita harus kapan murojaah dan kapan kita harus menambah hafalan kita. Dan yang ketiga itu adalah kita mulai membuat target-target setiap harinya kita harus berapa juz hafal. Dan yang kelima adalah berdoa. Jadi ada 5 poin yang merupakan rahasia dari kesuksesan kita dalam keistiqomahan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusan, dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.